Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rifat Aryazar, mahasiswa D4 RPL Logistik Bisnis, mata kuliah Logistik Halal dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin menjelaskan terkait untuk mengatasi ATS atau UTS di semester ini. Saya ingin menjelaskan terkait Study on Green Transportation System of International Metropolises Handroli. Dengan percepatan proses urbanisasi, kemacetan lalu lintas perkotaan menjadi semakin parah dan kontradiksi antara populasi, sumber daya, dan lingkungan juga menjadi semakin menonjol. Transportasi ramah lingkungan merupakan mode perjalanan yang rendah karbon dan ramah lingkungan. Promosi aktif transportasi ramah lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi pengguna sumber daya jalan secara intensif, mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan kualitas udara, namun juga sebagai kembalinya gaya hidup sehat dan santai bagi masyarakat, peningkatan kesehatan warga, dengan menganalisis secara sistematis pengalaman pengembangan transportasi ramah lingkungan di kota-kota metropolitan. Selama proses pengembangan transportasi, maka makalah ini mengidentifikasikan masalah-masalah yang dihadapi transportasi ramah lingkungan di Beijing dan mengusulkan tindakan pencegahan dan saran untuk meningkatkan sistem transportasi ramah lingkungan di Beijing dan menganjurkan perjalanan ramah lingkungan. Menurut Chris Bradshaw dari Kanada, mengusulkan hierarki transportasi ramah lingkungan pada tahun 1994 dengan urutan prioritas transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, sepeda, angkutan umum, kendaraan bersama, dan kendaraan dengan satu mengemudi sebagai urutan terakhir. Dari segi sarana transportasi, sistem transportasi ramah lingkungan meliputi jalan kaki, sepeda, angkutan umum yang reguler, dan angkutan kereta api. Dari segi kendaraan transportasi ramah lingkungan mencangkup berbagai kendaraan dengan polusi rendah, seperti kendaraan berenergi ganda, kendaraan berbahan bakar gas, kendaraan listrik, kendaraan hidrogen, kendaraan energi surya. Transportasi ramah lingkungan juga mencakup berbagai jenis kendaraan transportasi listrik seperti bus troli, gerbong tram, kereta api, dan kereta bawah tanah. Transportasi ramah lingkungan merupakan konsep baru dan tujuan praktik yang secara khusus mengacu pada sistem transportasi perkotaan yang nyaman, aman, efisien, rendah polusi, manusiawi, dan terdiversifikasi. Ini beradaptasi dengan tren perkembangan lingkungan habitat dipimpin oleh transportasi umum dan berkoordinasi dengan lingkungan ekologi dan pembangunan perkotaan. Konsumsi konsep maksud saya konsep transportasi hijau diusulkan bersamaan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu transisi dari berorientasi pada kendaraan menjadi berorientasi pada manusia. Nah, ini saya mencontohkan dari Copenhagen. Ya kan? Copenhagen pada tahun 1960 sampai
1970-an itu pernah menjadi kota yang berorientasi pada mobil dan membentuk sebagai jaringan jalan sepeda. Dia membangun jalan sepeda itu pada tahun 1960 sampai sekitar 1960 dan 1970-an. Copenhagen menjaga tradisi bersepeda sejak lama, menjadi kota sepeda yang terkenal dengan lebih dari 40% penduduknya bekerja dengan sepeda. Pada tahun 1962, Copenhagen membangun jalan pejalan kaki pertama bernama Stroget, yang kini menjadi surga bagi pejalan kaki setelah 40 tahun penyempurnaan dan reformasi sistem pejalan kaki. Di Copenhagen, jumlah sepeda melebihi populasi perkotaan. Dengan 36% warga mengandalkan sepeda untuk bepergian sehari-hari, sehingga menghasilkan pengurangan emisi karbon dioksida sebesar 90.000 ton setiap tahunnya. Untuk kota ini, tujuannya adalah untuk mencapai 50% warga yang mengandalkan sepeda untuk bepergian pada tahun 2015. Nah, ini terkait analisis eh, Copenhagen, analisis pengalaman utama. Jadi pada tahun 1947, Copenhagen sudah mengusulkan rencana 5 jari yang terkenal. Rencana tersebut menetapkan untuk melakukan perluasan perkotaan melalui 5 koridor. 5 koridor radial dari pusat kota ke sekitarnya. Dan ruang di antara koridor-koridor ini akan berfungsi sebagai irisan hijau kota untuk pembatasan pembangunan. Setelah itu di tahun 1960 sampai 1970 seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dibangunnya jaringan jalan sepeda pada tahun 1960 sampai dengan 1970. Lalu di tahun 1962 Copenhagen juga membangun eh, jalan untuk pejalan kaki yang pertama yaitu Stroget. Sorry. Lalu di tahun 97, tahun 1997 eh, pemerintah mengeluarkan perencanaan lalu lintas dan lingkungan dari pemerintahan Copenhagen melalui perencanaan sistem sepeda yang sempurna. Jadi disempurnakan lagi pada tahun 1997. Pada tahun 2011 sampai 2015, mereka eh, mempunyai planning bahwa Copenhagen mengusulkan strategi pengembangan sepeda Copenhagen yang baik, lebih baik, dan terbaik dari tahun 2011 sampai dengan nanti 2020. Jadi eh, pengembangan di kota-kota metropolitan seperti Copenhagen ini, dia dari tahun 1947 sudah merencanakan reasonable urban, yaitu yang tadi saya jelaskan, dia sudah eh, merencanakan perencanaan kota yang masuk akal dari tahun 1947 yang mengusulkan rencana 5 jari. Lalu di tahun 1960 dia membuat eh, jalan sepeda. Lalu di tahun 1962
dia membuka jalan untuk pedestrian. Tahun 97 dia mencoba, negara tersebut mencoba untuk melakukan perencanaan sistem sepeda yang disempurnakan. Dan yang terakhir, Copenhagen pada tahun 2011 sampai 2015 mengusulkan strategi pengembangan sepeda Copenhagen yang baik, lebih baik, dan terbaik untuk tahun 2011 sampai dengan 2020. Nah, ini kita di Tokyo. Nah, Tokyo itu eh, adalah wilayah inti wilayah metropolitan di kota Jepang yang mengatur wilayah 23 wilayah khusus, 26 kota besar, 5 kota kecil, dan 8 desa seluas 2.187 kilometer persegi dan berpenduduk 12 juta, 12,7 juta. Tokyo adalah kota yang didominasi kereta api. Rasio pangsa di seluruh wilayah metropolitannya adalah 30% untuk kereta api, 14% untuk sepeda, dan 22% untuk pejalan kaki pada tahun 2008. Berarti Tokyo sudah menerapkan eh, sistem kereta api, sepeda, dan pejalan kaki pada tahun 2008. Nah, ini terkait analisisnya terkait Tokyo, yaitu di Tokyo dia sudah menjadikan dia sudah mengatur pengelolaan parkir sebagai sarana pengendalian ketat atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan. Jadi di Jepang telah mengembangkan serangkaian undang-undang dan peraturan tentang berbagai jenis pengelolaan parkir termasuk Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang Perencanaan Kota, Undang-Undang Tempat Parkir, Undang-Undang Penitipan Kendaraan, dan Peraturan Parkir Tokyo, serta telah melakukan modifikasi dan penyempurnaan secara terus-menerus, membentuk suatu peraturan yang komprehensif dan menyempurnakan sistem hukum tempat parkir dan memungkinkan kepatuhan hukum efektif. Jepang juga merumuskan Undang-Undang Penitipan Kendaraan pada tahun 1962. Setelah itu, Jepang juga melakukan perencanaan ulang ruang jalan sepeda. Jadi, Jepang dalam peraturan lalu lintas Jepang itu sepeda diposisikan sebagai kendaraan ringan yang pada prinsipnya dapat mengambil jalur kendaraan bermotor. Namun, karena peningkatan yang tajam, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 1970-an itu Otoritas Administrasi Lalu Lintas mengeluarkan peraturan pelindungan darurat dengan tujuan mengurangi angka kematian, sehingga mengizinkan sepeda melewati trotoar. Peraturan sementara ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak ada jalur khusus bersepeda, melainkan berbagi ruang trotoar dengan pejalan kaki. Lalu pada tahun 2007, Jepang, khususnya Tokyo, memperbaiki lingkungan pejalan kaki dan bersepeda. Yang tadinya perjalan kaki trotoar itu boleh dikendarain oleh pesepeda, sekarang sudah dipisah. Nah, dipisah itu pada tahun 2007. Pada tahun 2010, Tokyo juga mengeluarkan kebijakan penyesuaian ruang bersepeda di Tokyo, menetapkan jalur khusus sepeda, dan jalur pedestrian. Lalu yang ketiga yaitu penguatan promosi dan komunikasi publik. Jadi maksudnya adalah di Tokyo itu sudah meningkatkan eh, promosi
baik promosi melalui eh, kendaraan sepeda langsung dikendarain, maksudnya seperti itu. Lalu mereka juga bisa menciptakan sebuah komunitas. Jadi promosinya juga bisa melalui komunikasi terhadap masyarakat, melihat eh, kegiatan promosi masyarakat yaitu dengan kampanye lingkungan seperti itu. Yang diadakan setiap tahun meliputi pengalaman belajar, ceramah, berkendara seperti tadi bersepeda gitu kan, dan pembelajaran keselamatan bersepeda seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi pembahasan terkait Tokyo, sekarang pembahasan terkait New York. New York merupakan kota terbesar di Amerika Serikat dan dunia. Terletak di timur laut pantai Atlantik Amerika dan tenggara negara bagian New York. Jalur kendaraan bermotor di banyak jalan Manhattan diubah menjadi jalur sepeda dan trotoar, menghidupkan bekas jalan perkotaan, meningkatkan komunikasi antar manusia, dan mendorong kemakmuran kota. Dalam analisis transportation ini, yang pertama yaitu ada transportasi dan penggunaan lahan. Pembangunan yang sangat intensif di sepanjang lalu lintas kereta api. Jadi eh, di New York itu terdapat interaksi yang baik antara kekuatan eksploitasi lahan perkotaan di New York dan kapasitas angkutan umum yang besar, termasuk koneksi terhadap perkereta api. Lalu yang kedua yaitu membuat proyek percontohan jalan kaki berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu proyek rekonstruksi New York Broadway Avenue. Ya, ya lalu yang keempat yaitu proyek rekonstruksi Ninth Avenue. Seperti itu. Nah, terkait dari pembahasan dari ketiga tersebut, yaitu disimpulkan bahwa dihasilkan bahwa eh, terkait di kota-kota besar itu terkait infrastruktur sepeda. Kalau contohnya di Copenhagen. Di Copenhagen terkenal dengan infrastruktur sepedanya yang luas, termasuk jalur khusus, lampu lalu lintas ramah sepeda, dan sepeda menjadi kendaraan untuk bepergian sehari-hari. Lalu di Tokyo yaitu Comprehensive Public Transit, yaitu Tokyo memiliki transportasi umum yang luas dan efisien secara global, termasuk kereta api bawah tanah, dan bus mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada mobil atau kendaraan pribadi. Di New York, yaitu dia punya polisi measure. Jadi di New York itu telah menetapkan langkah-langkah kebijakan seperti tarif kemacetan dan zona bebas macet untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mendorong moda transportasi yang ramah lingkungan. Jadi di New York itu
Di New York itu bayar parkir sangat mahal. Kenapa mereka coba untuk dimahalkan? Karena untuk mengurangi masyarakat tersebut menggunakan transportasi secara pribadi dan mendorong untuk masyarakat menggunakan transportasi umum seperti itu. Nah, ini terkait eh, diskusi terkait existing problem di Beijing. Di Beijing yang menjadi kendala eh, permasalahan masalah yang ada pada sistem transportasi ramah lingkungan Beijing dan alasannya. Itu permasalahannya adalah di Beijing kesadaran akan green traveling belum ada. Jadi masyarakat di sana belum sadar akan pentingnya eh, terkait green traveling. Terus yang kedua itu kecepatan perjalanan dengan angkutan umum masih rendah sehingga menghambat peningkatan daya tarik umum lebih lanjut. Jadi transportasi orang itu susah atau malas menggunakan transportasi umum karena transportasi umumnya itu lambat. Gitu. Mungkin ada beberapa aspek yang menjadi hambatan, itu dia tidak punya jalur khusus seperti itu. Kalau di Indonesia sudah mempunyai jalur khusus seperti busway. Lalu yang ketiga, jumlah infrastruktur pejalan kaki dan sepeda tidak mencukupi dan lingkungan perjalanan semakin yang memburuk. Jadi tidak adanya infrastruktur pejalan kaki secara khusus dan jalur sepeda secara khusus. Sehingga masyarakat itu enggan untuk menggunakan transportasi sepeda atau jalan kaki. Seperti itu. Lalu yang keempat, yaitu parkir mobil yang tidak teratur memakan banyak perjalanan ramah lingkungan. Jadi maksudnya tidak ada aturan yang tegas khusus untuk terkait parkir mobil. Karena semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, sehingga di jalanan semakin padat. Apalagi ketika masyarakat itu singgah ke suatu tempat dan melakukan memarkir mobil. Itu sangat menghambat laju transportasi kendaraan. Seperti itu. Konklusinya adalah dari yang saya sampaikan, perjalanan ramah lingkungan adalah jenis perjalanan yang intensif, efektif, dan ramah lingkungan dengan emisi rendah, konsumsi energi rendah, dan polusi rendah. Sistem perjalanan ramah lingkungan mengacu pada sistem perjalanan yang memberikan keuntungan penuh pada lalu lintas kereta api, lalu lintas umum, darat, sepeda, dan berjalan kaki, dan menampilkan berbagai pembagian kerja yang wajar berdasarkan jarak, adaptasi terhadap kelompok yang berbeda, dan hubungan yang teratur. Saat ini, studi dan praktik sistem transportasi ramah lingkungan di Tiongkok masih berada pada tahap awal dan memerlukan studi mendalam dan identifikasi pembangunan sistem transportasi ramah lingkungan di kota-kota internasional untuk mendorong pembangunan sistem transportasi ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik pembangunan dan tahapan kota. Opini dari saya yaitu yang pertama, dari pemerintah harus melakukan koordinasi dengan baik. Pemerintah harus membentuk tim koordinasi yang dipimpin oleh pemerintah kota tersebut atau provinsi atau pusat
dan melibatkan dinas atau departemen atau kementerian yang terkait untuk memperkuat kebijakan terkait aturan dan koordinasi umum dalam perencanaan, investasi, konstruksi, dan manajemen green transportation. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran. Pentingnya meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat untuk mendorong masyarakat melakukan kegiatan promosi dan pendidikan serta mendorong penggunaan transportasi publik atau sepeda. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.